Baik, sebelum ke penjelasan flowchart-nya, di sini ada simbol-simbol yang akan digunakan di dalam flowchart-nya. Jadi biar tidak bingung nantinya, maka saya jelaskan dulu untuk simbol-simbolnya. Simbolnya bisa lebih banyak dari ini, cuman ini yang ada di flowchart yang akan saya jelaskan nanti adalah flowchart yang sudah saya tandai dengan garis-garis biru ini. Yang pertama itu ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada konektor simbol dengan simbol bulat seperti ini, yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar di halaman yang sama. Sedangkan untuk konektor simbol seperti ini itu untuk menyambungkan dengan halaman yang berbeda. Jika yang ini di halaman yang sama, maka yang ini di halaman yang berbeda. Selanjutnya, simbol yang nanti akan ada yaitu simbol seperti ini. Ini tuh simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan tidak dengan komputer, jadi dilakukan secara manual. Kalau yang seperti ini baru dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya nanti akan ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi di simbol ini nanti akan dilakukan keputusan. Selanjutnya nanti juga akan ada simbol seperti ini yang menandai simbol dokumen. Yang dimana simbol dokumen ini itu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Baik, itu dia simbol-simbolnya. Jadi selanjutnya kita ke flowchart-nya. Baik, ini adalah flowchart pembelian tunai. Jadi prosesnya itu dimulai dengan bagian gudang memeriksa persediaan barang secara manual, lalu menghasilkan data persediaan barang berupa dokumen yang kemudian dihubungkan dengan konektor A sebagai penghubung. Dan di saat yang sama, supplier juga melakukan proses manual dengan mengunjungi perusahaan untuk menyampaikan info dan price list berupa dokumen, menyampaikan info dan price list, lalu menghasilkan info price list berupa dokumen fisik. Yang di sini ditandai dengan konektor B sebagai penghubung. Nah, selanjutnya dilanjutkan di bagian pembelian, di mana bagian pembelian ini menerima data dari gudang yang ditandai dengan konektor A. Datanya berupa dokumen data persediaan barang dan juga menerima dokumen dari supplier yaitu info dan price list yang dihubungkan dengan konektor B tadi. Nah, selanjutnya di sini akan ditentukan keputusan perlu diorder atau tidak. Jika tidak, maka proses akan berakhir. Nah, jika ya, akan dilakukan proses manual pencatatan barang yang dipesan dan menghasilkan input data pesanan berupa dokumen. Nah, data pesanan ini kemudian dicetak menjadi dokumen rangkap 2, di mana rangkap satunya dikirim ke supplier dan rangkap 2-nya disimpan sebagai arsip. Kemudian di sini supplier memproses pesanan secara manual dan menerbitkan dokumen surat jalan
3 rangkap. Kemudian barang dan dokumen surat jalan dikirim ke bagian pembelian melalui konektor C sebagai penghubung. Nah, di bagian pembelian ini menerima dokumen surat jalan 3 rangkap tersebut dan akan dicek apakah cocok dengan pesanan awal atau tidak. Jika tidak, maka akan diserahkan kembali surat jalan 3 rangkap secara manual ke supplier dan selesai. Jadi, jika cocok, maka dilakukan secara manual untuk menghubungi bagian gudang dan menyerahkan surat jalan secara manual berupa dokumen 3 rangkap ke gudang yang ditandai dengan konektor D sebagai penghubung. Nah, di sini bagian gudang dilakukan tahap validasi barang dengan serangkaian proses manual, mulai dari menata barang, lalu memberikan tanda checklist pada surat jalan, lanjutkan dengan menandatangani surat jalan, dan mengembalikan surat jalan yang sudah divalidasi ke bagian pembelian pada halaman selanjutnya yang ditandai dengan konektor E dengan simbol seperti ini, yang artinya dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini dilakukan tahap pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh bagian pembelian, pencatatan, dan dilanjutkan ke pimpinan. Jadi di bagian pembelian ini, dokumen surat jalan 3 rangkap ini memberikan dan tempel secara manual, kemudian membayar pembelian secara manual, dan hasilnya data pembayaran dan surat jalan rangkap 2 yang berupa dokumen ini diserahkan ke supplier. Sedangkan dokumen surat jalan rangkap 1 dan 3 akan dibuat laporan pembelian barang secara manual, akan diserahkan ke bagian pencatatan, lalu dibuat laporan pembelian barang secara manual di bagian pencatatan, dan menghasilkan dokumen laporan pembelian tunai yang kemudian dokumen ini diserahkan ke pimpinan sebagai laporan akhir. Dan proses pun selesai. Selanjutnya ke flowchart pembelian kredit. Nah, untuk flowchart pembelian kredit ini prosesnya sama saja dengan flowchart sebelumnya yang pembelian tunai sampai dengan ke halaman selanjutnya. Nah, jadi karena proses di halaman pertama ini sama saja dengan proses halaman pertama bagian pembelian, maka kita lanjutkan saja ke halaman selanjutnya yang ditandai dengan konektor E, dimana setelah bagian supplier tadi mengembalikan surat jalan 3 rangkap yang sudah divalidasi ke bagian pembelian. Lalu dokumen surat jalan rangkap 3 ini diberikan tempel secara manual. Setelahnya bagian pembelian ini menyerahkan surat jalan ketiga ke bagian pencatatan.
secara manual, sedangkan dokumen surat jalan 2 dan 1 diserahkan ke supplier dengan konektor F yang digunakan sebagai penghubung. Nah, lanjut. Kemudian supplier membuat nota dari surat jalan ini. Dibuatlah nota secara manual dan menghasilkan 2 rangkap nota berupa dokumen. Lalu, supplier mengunjungi perusahaan untuk menyampaikan tagihan secara manual berupa surat jalan rangkap 1 tadi dan berisi 2 rangkap nota yang dihubungkan dengan konektor G sebagai halaman penghubung. Nah, sedangkan surat jalan 3 tadi yang diserahkan ke bagian pencatatan akan dibuat laporan pembelian barang secara manual yang menghasilkan dokumen laporan pembelian kredit 2 rangkap, yang kemudian 2 rangkap dokumen ini diserahkan ke pimpinan. Mohon maaf terpotong. Kita lanjutkan. Jadi setelah tadi laporan pembelian kreditnya sudah diserahkan ke pimpinan, selanjutnya kita lanjutkan ke konektor G, yaitu tahap pelunasan dan penutupan. Jadi bagian pembelian menerima dokumen surat jalan dan nota 2 rangkap dari supplier, kemudian melakukan proses manual pembayaran tagihan dan menandatangani nota sebagai bukti lunas. Nah, dari membayar tagihan ini akan dihasilkan data pembayaran berupa dokumen yang diserahkan ke supplier. Sedangkan nota yang sudah ditandatangani juga akan diserahkan secara manual dokumennya ke supplier. Nota yang diserahkan ini yaitu dokumen nota 2 rangkap 2 tadi. Selanjutnya, bagian pembelian juga menyerahkan dokumen surat jalan dan nota pada bagian pencatatan secara manual. Jadi yang diserahkan ini surat jalan rangkap 1 dan nota rangkap 1. Karena nota yang rangkap 2-nya tadi sudah diserahkan ke supplier. Nah, dari surat jalan dan nota rangkap 1 ini yang dikirimkan ke bagian pembelian, ini akan dibuatkan laporan pelunasan nota secara manual yang menghasilkan dokumen laporan pelunasan nota tagihan sebanyak 2 rangkap. Nah, kedua rangkap nota laporan ini akan diserahkan ke pimpinan sebagai laporan akhir dan proses pun selesai.